Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas AK20D jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik terkait database relasional. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibina langsung oleh Ibu Idra Wahyuni, SPD, MSI. Akan tetapi sebelum melangkah jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alif Alkindi. Perkenalkan, nama saya Alif Alkindi dengan NIM 1057311111720. Yang kedua ada Musdalifah S. Perkenalkan, nama saya Musdalifah S dengan NIM 1057311111820. Dan yang terakhir dengan saya sendiri yakni Mutahira Nur Insirat dengan NIM 10573111120. Baiklah, materi yang saya bawakan yaitu file versus database. Untuk meningkatkan kekuatan database, penting untuk memahami bagaimana data disimpan dalam sistem komputer. Informasi mengenai atribut-atribut dari pelanggan, seperti nama dan alamat, disimpan dalam beberapa file. Semua file berisi data mengenai satu entitas yang membentuk sebuah catatan. Seperangkat catatan terkait, seperti semua catatan pelanggan, membentuk sebuah file. Seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data merupakan sebuah database. Pada pendekatan database, data adalah sumber daya organisasi yang digunakan oleh dan dikelola untuk keseluruhan organisasi. Bukan hanya mengelola departemen. Sistem manajemen database atau database manajemen sistem adalah satu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Keunggulan database. Database memberi organisasi keuntungan-keuntungan berikut ini. 1. Integrasi data atau data integration. Beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. Contohnya adalah database karyawan yang menggabungkan file induk pengajian, personal, dan keterampilan kerja. 2. Pembagian data atau data sharing. Data yang terintegritas lebih mudah dibagi dengan penggunaan sah, atau database dapat dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. 3. Meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data atau minimal data redundancy and data insertion. Oleh karena intermittent data biasanya disimpan hanya sekali, maka kelebihan data inkonsistensi data dapat diminimalkan. 4. Independensi data atau data independensi. Oleh karena data program-program yang menggunakannya independen satu nama lain, masing-masing dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Independensi data memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. 5. Analisis lintas fungsional atau cross functional analysis. Pada sistem database, hubungan seperti hubungan antara biaya penjual dan kampanye promosi dapat secara eksplisit diidentifikasikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Materi kedua yakni sistem database. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat pool ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Laporan keuangan tidak lagi hanya tersedia dalam format yang telah ditentukan dan waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, bahasa dari database relasional yang kuat dan mudah untuk digunakan dalam menentukan serta mempersiapkan kebutuhan informasi manajemen kapanpun mereka menginginkannya. Dalam database, data dapat dilihat dalam dua pandangan. 1. Logical view atau pandangan logis, berhubungan dengan bagaimana unsur secara konseptual mengorganisasi, melihat, dan memahami hubungan antar data. 2. Physical view atau pandangan fisik, berkaitan dengan bagaimana dan di mana secara fisik data akan ditata dan disimpan dalam disk, flash disk, compact disk, atau media lain. Berikut tampilan logis dan fisik atas data.
Selanjutnya berikut adalah fungsi DBM untuk mendukung berbagai tampilan logis. Data. Tampilan logis pengguna A dan B akan diterjemahkan oleh database. Manajemen sistem ke dalam instruksi di mana data sebaiknya diambil dari database. Kemudian sistem operasi akan menerjemahkan permintaan DBMS ke dalam instruksi-instruksi untuk secara fisik mengambil data dari berbagai alat penyimpanan. Hasil terjemahan inilah yang akan menjadi database. Materi selanjutnya, database relasional. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis atribut. Tabel-tabel dalam database relasional memiliki 3 jenis atribut, yaitu kunci utama atau primary key, yakni atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Yang kedua, ada kunci luar atau foreign key, yakni atribut yang muncul dalam suatu tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. Yang ketiga, bukan merupakan kunci baik kunci utama maupun kunci luar di dalam tabel yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Materi selanjutnya, persyaratan dasar model data relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam sebuah baris harus berlainan nilainya. Yang kedua, kunci utama atau primary key tidak boleh bernilai 0. Yang ketiga, kunci luar atau foreign key jika tidak bernilai 0 harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama di hubungan yang lain. Yang keempat, seluruh atribut yang bukan merupakan kunci utama ataupun kunci luar dalam sebuah tabel harus mendeskripsikan objek yang diidentifikasi oleh kunci utama. Materi yang terakhir, pengorganisasian data. Tujuan utama dari sistem informasi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi. Dalam hal penyediaan informasi, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, data harus dapat diakses dan dikeluarkan dengan mudah dari sistem komputer. Yang kedua, setelah dikeluarkan, hendaknya data dapat diproses dengan cepat dan efisien. Faktor terpenting yang memengaruhi pengaksesan, pemanggilan, dan pemrosesan data adalah pengorganisasian file data. Organisasi file data adalah penstrukturan file yang berisi data dan sistem alamat yang memudahkan pengaksesan dan penggantian data dari file data tersebut. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari yang pertama, data field, yakni unit terkecil dari data. Yang kedua, record atau catatan, yakni kumpulan data field yang berhubungan. Yang ketiga, file, yakni suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Itulah tadi pemaparan materi terkait database relasional dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.